Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu saja ya Tuhan kami angkat jiwa kami. Oleh karena tidak ada Allah yang patut dipuji dan disembah dalam hidup ini selain Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala karya kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Menebus kami dari dosa dan kesalahan melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Sekiranya kami berdosa dalam hidup ini, ampunilah kami Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 2, ayat 1 sampai ayat 13. 2 Tesalonika pasal 2, ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia,
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya dan kebenaran yang suka kebejatan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Hoax adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun terakhir ini kita sering mendengar istilah hoax yang menjadi tren baik dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan bahkan di jejaring sosial kerap kali kita mendengarkan istilah ini. Istilah ini memberi pengertian terhadap sesuatu yang bersifat palsu atau informasi-informasi yang salah, yang tujuannya adalah memperdaya, menipu, menfitnah, bahkan paling banyak digunakan untuk mengadu domba satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anehnya justru banyak orang yang percaya dan suka mendengar pemberitaan-pemberitaan palsu tersebut. Tidak jarang pula yang percaya pada informasi yang salah. Kadangkala kecenderungan kita lebih suka mendengar hal-hal yang seperti itu daripada pemberitaan-pemberitaan yang bersifat kebenaran. Kita tidak mengkritisi apa yang kita dengarkan, kita langsung percaya. Atau kita tidak langsung meng-cross-check pada sumber ataupun asal dari pemberitaan itu, apakah pemberitaan itu benar atau tidak. Memang penting untuk menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dan kemudian menelaah apakah berita yang kita dengarkan adalah berita yang benar atau tidak. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal senada juga terjadi di tengah-tengah jemaat di Tesalonika, di mana jemaat di Tesalonika mengalami kebingungan karena banyaknya pihak-pihak yang muncul menyampaikan informasi-informasi dan juga surat seolah-olah dari Paulus dan rekan sepelayanannya. Hal itu membawa kebingungan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena banyak yang percaya terhadap informasi tersebut, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi jelas bahwa mereka datang memberitakan pemberitaan yang lain tentang hari Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan mereka untuk tidak bingung dan memberi diri mereka disesatkan.
Saudara-saudara, memang pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis disertai dengan rupa-rupa perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang palsu, serta berbagai tipu daya. Mereka melakukan demi kepentingan mereka. Tetapi kuasa Tuhan jauh melebihi hal itu. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memusnahkannya dengan hembusan napasnya kalau Ia datang kembali. Sebagai orang percaya tentu kita perlu menyadari bahwa diri kita ini lemah dan rentan, disesatkan dengan berbagai informasi dan pengajaran-pengajaran sesat yang mengatasnamakan Tuhan. Oleh karena itu kita harus perlu berhati-hati dan terus bersandar teguh pada Tuhan. Jadikanlah firman yang telah didengarkan, pengajaran-pengajaran yang telah didengarkan itu sebagai pegangan yang kuat dan kokoh. Sehingga saudara-saudara tidak disesatkan oleh iblis yang terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita. Jelas dalam pembacaan firman Tuhan bahwa si pendurhaka itu akan muncul untuk menyesatkan orang-orang yang akan dibinasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teguh firman yang telah kamu dengarkan. Jangan diperdaya dengan mujizat-mujizat sekalipun. Oleh karena keajaiban-keajaiban yang serupa juga dapat dilakukan oleh iblis. Tetapi saudara-saudara, kuasa Allah jauh melampaui segala sesuatu. Oleh karena itu, tetap teguh dalam firman Tuhan, tetap teguh dalam pengajaran yang telah kamu terima. Kamu jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain yang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Juga ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu
Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya firman yang telah kami dengarkan malam ini mengambil bahagian terbaik dalam hidup kami, sekaligus menguatkan dan mengokohkan kami dalam iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang olehnya telah memberkati kami. Agar supaya kami jangan cepat diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran, pemberitaan-pemberitaan, sekalipun disertai dengan mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban. Tapi berilah kami hati yang bijaksana untuk dapat menilai dan melihatnya, agar supaya kami jangan ditipu dan diperdaya oleh iblis ataupun kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang dengan sengaja mengatasnamakan Tuhan atas pengajaran, menyesatkan kami, dan mereka mencari keuntungan. Tuhan, kami berdoa mendoakan segenap keluarga kami, agar supaya tidak ada yang jatuh dalam berbagai penyesatan oleh karena pengajaran-pengajaran yang palsu seperti itu. Tetapi kami dan keluarga kami akan tetap teguh berpegang pada Injil yang telah kami dengarkan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kepadamu-lah kami percayakan keluarga kami, kehidupan kami, kesehatan kami, apa yang kami makan, kami minum, apa yang kami pakai, bahkan masa depan kami. Semuanya kami percaya ada dan tersedia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu segala sesuatu yang kami upayakan, kami kerjakan yang layak dan berkenan kepadamu Tuhan. Perkenankan kami untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk menjadi jaminan masa depan keluarga kami. Segala pekerjaan, bisnis, dan usaha-usaha apapun yang kami lakukan menjadi alat pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa tangan kuasa Tuhan yang tersembunyi menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Untuk malam ini kami sebut di dalam doa saudara kami Debbie yang sedang sakit, yang juga sedang menjalani masa penahanan di lapas. Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya bersama dengan seluruh warga jemaat dan semua anak-anak-Mu Tuhan yang malam hari ini berdoa bersama yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan menghibur saudara kami yang berduka. Demikian juga mereka yang sedang mengalami pergumulan dan tekanan dalam hidup karena berbagai perlakuan buruk yang mereka alami. Sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam menata dan melaksanakan usaha. Tuhan, teguhkan dalam iman percaya kepadamu. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang berada di luar kota ini. Mereka sedang bekerja, mereka sedang studi. Tuhan, lindungi mereka dan keluarga yang tinggal di kota ini juga dalam pemeliharaanmu Tuhan. Kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota yang kami cintai ini, kiranya tetap menjadi kota, tetap menjadi bangsa yang makmur sejahtera. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, pemerintah kami tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berdoa untuk semua lapangan pekerjaan dan bidang usaha kiranya tetap berada dalam iklim yang positif. Tuhan, kami berdoa malam hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan bersyukur karena pertambahan usia. Kami berdoa bersama dengan Indriani, Bapak Antonius Makabah, Ibu Rina Lapu, Indri Adolfina Tulak, Ibu Agustina Tampang, Ibu Agustina Pakayu, Selomita Laksita Palloan, Diki Anugrah Rante Magami, Eugenio William Baidal, Bapak Joyce Kala Allo, dan Bapak Agustinus Ramba. Teguhkan mereka Tuhan dalam kesyukuran ini untuk semakin mengasihi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juga berdoa bersama saudara kami yang merayakan hari pernikahan mereka. Kami berdoa bersama dengan Bapak John Rante Payung Sulo dan Ibu Eirene Payung Allo, Bapak Daniel Pairunan Toke dan Ibu Ludia Tatong Pore,
Bapak Agustinus Gusti dan Ibu Yeni Niko Pangloro. Bahagialah mereka di dalam rumah tangganya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bersama untuk saudara kami yang mempersiapkan program renungan ini. Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Standar protokoler tetap menjadi cara yang terbaik untuk hidup dan berjuang di tengah pandemi ini. Jika malam ini kami istirahat, mohon penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, sakit penyakit, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah rehat renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 28 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati.